Dan ada doanya itu ternyata. Punya doa, saya juga punya doa. Allahumma rabbal lili haromi, warobal mas'ari haromi, warobal baiti haromi, warobal rukni wal mukomi, abligna lisaidina Muhammadin minas salam. Nah ini terbukti suami saya punya stadium kanker 4 waktu itu tetap berangkat, dipanggil oleh Allah ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pertama bahwa umroh itu kan termasuk ibadah. Artinya kita yang pertama itu berangkat ke Mekah itu untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa selama kita mungkin di Indonesia itu kita selama hidup masih banyak dosa. Jadi minta ampunan dosa. Yang kedua, memang umroh itu karena kita perjalanan itu jauh dari Indonesia sampai ke Mekah, itu kan disebutkan dalam Al-Quran bahwa doanya diijabah. Itu yang membuat saya tertarik untuk umroh, dan umroh yang saya bergabung dengan kabilah itu adalah yang alhamdulillah yang berangkat yang ketiga kali. Saya juga merasa terkesan karena memang waktu umroh yang pertama itu jauh tempatnya, yang kemarin mah rada deket, tapi di Mekah. Kalau di Nabawi memang rada jauh ya. Jadi memang beda-beda, mungkin kalau yang pertama itu di Nabawinya, di Madinahnya dekat, di Mekahnya ke Masjidil Haram jauh. Yang kemarin itu dari kabilah agak jauh memang di ke Masjid Nabawi di Madinah, tapi kalau ke Mekahnya dekat. Itu yang yang sangat terkesan, dan kemudian kekompakan di antara semua yang jemaah umroh itu kompak sekali. Jadi istilahnya, bahkan saya juga sempat kalau ingin ke Hijri Ismail, hayolah ikut dengan saya. Ada 3 orang itu, 3 ibu-ibu yang ya istilahnya bukan dibimbing ya, ditemenin gitu. Sampai yang sakit itu bersyukur dia sampai sujud sama Allah, ya Allah nggak nyangka saya kalau bisa sholat di Hijri Ismail. Ternyata kan Hijri Ismail itu bukan hal yang sulit kalau kita sudah tahu triknya. Jadi putaran itu jangan yang jauh, yang dekat dulu, dekat aja, biar memang sesek itu napas. Kalau nggak kuat napas ya kita mungkin di situ bisa meninggal. Nah itulah perjuangan dari umroh atau haji kan, karena banyaknya orang, hingga kita sesak napas, kehabisan napas bisa meninggal di situ mungkin. Yang pertama saya merasakan bahwa kok Ka'bah itu seakan-akan kecil gitu ya, kelihatannya kecil gitu. Mungkin saya banyak dosa yang pertama, banyak dosa yang ngakui lah ya, tidak taat sama suami, mungkin ada dosa gitu. Nah, tapi yang kedua kalinya berangkat haji sudah nggak ada ya rasa kecil Ka'bah itu, merasa besar. Kemarin malah yang ketiganya malah yang dengan kabilah seakan-akan tetap aja ingin terpanggil lagi gitu. Jadi merasa enak gitu ya, seneng gitu, dekat. Dan yang saya terkesan, saya terus terang, saya meminta jodoh orang terbaik, ternyata alhamdulillah diberi jodoh suami baik, alhamdulillah ya. Harapannya saya juga ingin tetap umroh. Ingin tetap umroh lagi, artinya begini kan, memang kalau Allah itu kan kun fayakun, jadi dengan perjalanan jauh ya memang kita minta di mana saja bagus, tapi yang paling bagus memang tempatnya kan di Masjidil Haram Nabawi ya, yang paling, karena apa, pengorbanan dari sini, dari Indonesia ke Mekah itu kan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran gitu. Saya juga nggak nyangka Pak Haji, awal sekali kan dulu tahun 2016 saya punya uang 2 juta
hanya punya uang 2 juta tapi tiba-tiba loh kok bisa gitu. Kalau ke kabilah saya memang sudah mempersiapkan diri, artinya saya ingin pensiun langsung umroh supaya ya istilahnya minta maaf lah sama Allah gitu, dan berdoa juga gitu. Minta doanya saja, sekarang mudah-mudahan bisa berangkat dengan suami, entah dari mana ya, mudah-mudahan Allah kan maha kaya, diminta saja sama kita kan ya Allah. Ingin 5 kali keinginan baru 3 kali kan. Ingin 5 kali mengunjungi Mekah kita dipanggil tapi enggak. Dan ada doanya itu ternyata. Punya doa, saya juga punya doa. Allahumma rabbal lili harami wa rabbal mas'ari harami wa rabbal baiti harami wa rabbal rukni wal muqami abligna li sayyidina Muhammadin minas salam. Nah ini terbukti suami saya punya stadium kanker 4 waktu itu tetap berangkat, dipanggil oleh Allah ke Mekah. Memang kalau kabilah ya saya akui jadi travel yang istilahnya sudah sepertinya sudah Indonesia gitu ya. Jadi memang karena kelihatan kan Pak Bayu itu kan orang muda yang masih muda, jadi memang ada perbedaan antara yang pendiri yang punya travel yang lebih tua dengan yang ini memang beda gitu. Jadi kalau Pak Bayu itu kemarin saya juga merasa senangnya juga ada karena kan ke Thaif. Nah, ke Thaif itu sampai naik mobil-mobilan kayak anak kecil gitu. Terus lagi ke itu kan naik kereta gantung kan, aduh kata saya alhamdulillah. Jadi itu ibu-ibu pada senang semua karena ke Thaif ya. Jadi kabilah itu memang tidak hanya religiusnya saja, ada religiusnya, ada pikniknya kan ibu-ibu mah atau bapak-bapak kan senangnya piknik, tur gitu, turnya juga ada. Itu yang saya tidak bisa lupakan.